Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rendi Antika dengan NIM 252070002 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas A. Oke teman-teman, kembali lagi di video aku. Di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas satu topik yang kelihatannya akademis banget, tapi sebenarnya gampang dan mudah dipahami kok kalau kalian fokus mendengarkan penjelasan dari aku. Oke, jadi topik kali ini adalah pengantar linguistik di bagian sosiolinguistik. Di sini aku akan menjelaskan secara pelan-pelan ya teman-teman, dan juga santai. Jadi pastinya akan tetap masuk di dalam pikiran kalian. Yang pertama, definisi sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu adalah ilmu yang membahas hubungan antara bahasa sama masyarakat. Kelihatannya sangat simpel ya teman-teman, namun sosiolinguistik itu sebenarnya mempunyai makna yang sangat luas. Intinya, sosiolinguistik itu ngelihat gimana kita pakai bahasa sehari-hari, kenapa gaya bicara orang itu bisa berbeda, dan juga lingkungan sosial itu bisa mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Misalnya, kalian pernah kan bicara berbeda ketika lagi ngobrol sama temen dibandingkan bicara sama orang tua maupun ke dosen. Contohnya ke teman, kita cara bicaranya itu lebih santai. Kayak misalnya, oke bro, siap bro lah. Beda lagi cara bicara kita sama orang tua maupun ke dosen. Itu cara bicaranya langsung berubah jadi sopan. Misalnya kayak, baik pak, iya pak, terima kasih. Nah, perubahan cara bicara itulah yang dipelajari sama sosiolinguistik. Selanjutnya, apakah penting sih mempelajari ilmu sosiolinguistik? Sangat penting ya teman-teman. Sosiolinguistik ini penting karena bahasa itu bukan cuma alat kita berbicara doang, namun bahasa itu cerminan diri kita, lingkungan kita, dan juga budaya yang kita punya. Lewat sosiolinguistik inilah kita bisa tahu atau kita bisa paham kenapa ada perbedaan logat, kenapa ada istilah gaul yang tiba-tiba booming di era sekarang ini. Misalnya kata healing dan juga OTW. Healing itu kan artinya sebenarnya kayak liburan ya, dan OTW ini kan dalam perjalanan. Nah, kata ini tuh dulu itu belum ada. Nah, sekarang malah booming digunakan oleh masyarakat dalam berbicara. Nah, dilihat dari situ kita bisa pelajari dengan sosiolinguistik. Jadi sangatlah penting mempelajari ilmu sosiolinguistik. Selanjutnya yang ketiga, fokus sosiolinguistik atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sosiolinguistik. Sebenarnya ini sangatlah simpel. Sosiolinguistik itu ngelihat gimana bahasa yang kita pakai di kehidupan nyata. Jadi bukan bahasa yang ada di buku pelajaran, melainkan bahasa yang benar-benar keluar dari mulut kita sehari-hari. Terus apa yang perlu diperhatikan dalam sosiolinguistik? Ini lumayan banyak teman-teman. Jadi aku jelasin satu persatu ya. Yang pertama, siapa yang berbicara atau penutur. Ini penting banget. Umur, jenis kelamin, maupun profesi ini tuh juga bisa mempengaruhi cara bicara seseorang. Misalnya itu anak sekolah, cara bicaranya itu berbeda sama anak yang bekerja di kantoran. Dan juga orang yang sering nongkrong di lingkungan tertentu, dia itu juga mempunyai cara bahasanya, kosakatanya itu juga bisa berbeda. Jadi sosiolinguistik itu mempelajari perbedaan semua itu. Yang kedua, dengan siapa kita berbicara atau lawan bicara kita itu dengan siapa. Kan cara bicara kita kan biasanya kan pasti beda ya ketika kita ngobrol sama temen, orang tua, dosen, maupun orang yang baru kita kenal, yang sudah aku jelasin tadi. Karena lawan bicara itu bisa mengatur tingkat kesopanan kita, pemilihan kata saat kita berbicara, sampai ke intonasinya itu juga bisa diatur teman-teman. Jadi sosiolinguistik itu mempelajari perubahan gaya tersebut, dan juga kenapa sih kok kita bisa otomatis berubah nadanya dan juga kosakatanya ketika lawan bicara kita itu juga berbeda. Yang ketiga, konteks tempat saat kita bicara. Jadi tempat dan suasana itu juga bisa mempengaruhi bahasa kita. Misalnya ketika kita di ruangan rapat, kita menggunakan bahasa formal bahasa Indonesia. Dibandingkan kita saat di warung kopi, kita menggunakan
bahasa yang lebih santai, kita menggunakan bahasa kita sehari-hari yaitu bahasa daerah. Nah, jadi tempat dan suasana itu juga bisa menjadikan bahasa kita itu menjadi lebih fleksibel. Selanjutnya yang keempat dan yang terakhir, tujuan bicara atau komunikasi. Ini juga penting teman-teman. Tujuan orang bicara itu apakah mau mengasih informasi atau sekedar ingin bercanda maupun ingin marah. Nah, semua tujuan itu bisa bikin struktur bahasa dan intonasi kita itu juga bisa berubah. Contohnya orang marah. Nah, orang marah itu kan sangat jarang ya menggunakan kalimat yang panjang. Dia itu malas menggunakan atau mengeluarkan kalimat yang panjang. Dan dia itu lebih dominan mengeluarkan kayak kata-kata singkat ataupun cuek kayak seperti oke doang. Dan itu berarti kan menunjukkan dia itu sedang marah gitu. Yang keempat, variasi bahasa dalam sosiolinguistik. Variasi bahasa pada intinya itu kan tiap orang mempunyai cara bicaranya masing-masing. Ada yang cara bicaranya itu cepat, ada yang medok, ada yang cara bicaranya itu super santai, dan juga ada yang formal. Hal itu biasanya dipengaruhi sama lingkungan tempat dia tumbuh, lalu juga kebiasaan dia saat bergaul, dan juga situasi saat dia berbicara. Kan makanya orang Jawa itu kan cara bicaranya kan cenderung halus. Terus orang Betawi itu cara bicaranya itu cepat ceplos. Dan ada orang Jakarta Selatan atau Jaksel itu cara bicaranya itu campur-campur menggunakan bahasa Indonesia, kadang juga bahasa Inggris. Nah, semua itu bukan menjadi masalah, itu cuma bentuk variasi bahasa dalam sosiolinguistik. Yang kelima, bahasa sebagai identitas diri. Nah, kali ini aku punya contoh teman-teman. Aku dulu kan punya teman dari Surabaya. Nah, sebelumnya aku itu tidak tahu dia dari daerah mana, soalnya kita kan baru kenal. Lah, aku itu tidak bertanya ke dia dan dia itu tidak ngasih tahu aku. Terus seiring berjalannya waktu, kita berbicara, kita ngobrol. Pada saat itu pertama kali dia bicara, dia itu ngomong begini, "Rek, kan ora tugase iku mau." Dia itu tanya ke saya, nanyain tugas gitu teman-teman. Nah, dari situ aku itu bisa langsung nebak atau aku bisa mikir, loh kayak gak asing deh bahasane, kayak bahasa atau kata dari Surabaya, maksudnya itu bahasa yang digunakan di daerah Surabaya. Nah, aku itu langsung spontan lah nanya ke teman gitu, loh kamu ini orang Surabaya ya gitu. Ternyata bener guys, dia itu orang Surabaya. Jadi dapat disimpulkan bahasa itu juga bisa nunjukin identitas kita cuma dari seseorang bicara, atau kita itu bisa nebak dia itu dari daerah mana, dia orang mana, dia tempat tinggalnya di mana. Itu bisa dilihat dari identitas atau cara bicara kita. Semua ini dipelajari dalam sosiolinguistik. Yang keenam atau yang terakhir dari pembahasan kali ini yaitu alih kode dan juga campur kode. Nah, di bagian ini tuh pasti relate banget pada kalian. Alih kode itu ketika kamu pindah bahasa karena situasi yang menuntut kamu berubah. Misalnya, kamu kan sedang berbicara sama teman kelas kamu ya, terus tiba-tiba ada dosen datang, kamu itu langsung pindah bahasa ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lebih sopan untuk dibicarakan. Itu namanya alih kode. Nah, campur kode itu lebih sering kayak gini pas kita nyampur-nyampurkan dua bahasa. Contoh umumnya kayak kalimat aku udah nge-save nomor kamu. Nah, kata save itu kan dalam bahasa Inggris ya, yang bahasa Indonesianya itu menyimpan. Jadi dapat digabungkan aku udah menyimpan nomor kamu. Nah, kalimat itu kan gabungan dari bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris lah. Hal itu sangat lumrah banget digunakan dalam komunikasi modern saat ini.
Oke teman-teman, dapat disimpulkan intinya sosiolinguistik itu mengajarkan kita bahwasanya bahasa itu nggak hidup sendirian. Bahasa itu terus berkembang, terus berubah, dan juga mengikuti siapa yang memakainya. Jadi lewat sosiolinguistik kita bisa mengerti kenapa cara orang bicara itu bisa berbeda, dan kenapa bahasa yang digunakan itu bisa berubah, lalu juga gimana bahasa itu kok bisa menjadi bagian dari identitas sosial kita. Oke, cukup sekian penjelasan yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian menjadi lebih paham mengenai materi sosiolinguistik. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.